Pertanyaan bagus dan menarik banget ya. Kenapa Nikita Mirzani langsung ditahan sementara Dr. Richard Lee masih belum ditahan? Nah, secara garis besar ancaman pidana keduanya ini emang sama-sama di atas 5 tahun ya. Jadi dari sisi syarat objektif keduanya sebenarnya setara. Tapi ada perbedaan konteks hukum yang sangat penting. Kenal lagi yang namanya DRL. Hai. 12 tahun menunggu DRL ya kan, menunggu untuk tamasya di dalam Shell tentunya. Berjamur di dalam sel, bau tai dah lu. Nanti lo bakalan tidur di sebelah jamban alias di sebelah selokan tai. Gimana nanti rasanya tidur di dekat tai? Pasti bau, ya kan? Makanya jangan napas kalau ntar tidur di dalam Shell. Kan, mak gue udah membuktikan bahwa ya di negara Indonesia tercinta ini hukum tidak bisa diperjualbelikan, ya. Kata Deddy Corbuzier, dia adalah kebal hukum. Kata siapa? Ya, mak gue sudah membuktikan. Doktif sudah membuktikan bahwa DRL tidak bisa yang namanya kebal hukum. Akhirnya rumor soal dokter detektif alias Doktif yang katanya menyebarkan hoax terbantahkan sudah, karena kemarin Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Dr. Richard Lee sebagai tersangka. Disclaimer dulu bahwa konten ini sifatnya edukatif, tidak bermaksud membela atau menyerang siapapun dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Sekarang kita bahas dengan kacamata hukum, bukan simpati personal. Jadi rame juga dikabarkan bahwa ancaman pidana dalam perkara Dr. Richard Lee ini katanya di atas 5 tahun ya. Artinya menurut KUHP yang baru yang berlaku pada tahun 2026, syarat objektif penahanan sebenarnya sudah terpenuhi. Lalu bagaimana dengan syarat subjektifnya? Jadi sahabat cendol, dalam pasal 99 sampai pasal 111 KUHP yang baru ya, penahanan dapat dilakukan jika ada alasan konkret antara lain tidak kooperatif terhadap panggilan penyidik, kemudian berpotensi menghambat pemeriksaan, kemudian menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi-saksi. Jadi kemarin Polda Metro Jaya juga menyampaikan ya bahwa Richard Lee ini sempat tidak hadir satu kali panggilan sebagai tersangka ya, sebelum meminta penjadwalan ulang pada tanggal 7 Januari 2026. Nah, secara normatif memang benar sih bahwa satu kali mangkir itu belum otomatis menimbulkan kewajiban penahanan ya, tapi perlu digarisbawahi. Ketidakhadiran tersangka bukan hal sepele sahabat cendol, apalagi dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik dan kesehatan masyarakat ya. KUHP baru tidak menghapus penahanan, tapi justru memberikan standar yang lebih tegas ya, agar penahanan dilakukan ketika relevan dan dibutuhkan. Nah, dalam perkara seperti ini yang memiliki dampak luas ke masyarakat, penyidik sebenarnya memiliki ruang dan dasar hukum untuk mempertimbangkan penahanan ya, demi menjaga objektivitas penyidikan, kemudian keamanan barang bukti, dan tentunya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Jadi posisi netizen channel sangat jelas, ini bukan soal membela siapapun ya, ini soal memastikan hukum tidak longgar hanya karena status atau popularitas. Nah, penahanan bukan penghukuman ya, melainkan alat hukum agar proses berjalan jujur dan setara. Dan di era KUHP baru, publik berhak mengawal itu. Pertanyaan bagus dan menarik banget ya. Kenapa Nikita Mirzani langsung ditahan sementara Dr. Richard Lee masih belum ditahan? Nah, secara garis besar ancaman pidana keduanya ini emang sama-sama di atas 5 tahun ya. Jadi dari sisi syarat objektif keduanya sebenarnya setara. Tapi ada perbedaan konteks hukum yang sangat penting. Mari kita sedikit flashback ke belakang ya, bahwa Nikita Mirzani kemarin itu kan ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka di hari yang sama ya. Dan itu terjadi saat KUHP lama masih berlaku. Nah, sementara Dr. Richard Lee kan baru akan diperiksa sebagai tersangka pada panggilan kedua. Dan katanya dijadwalkan pada tanggal 7 Januari 2026. Nah, saat ini kita sudah masuk era KUHP baru. Disinilah letak perbedaannya. Jadi pada KUHP lama itu penahanan sangat bergantung pada penilaian subjektif dari penyidik.
seperti misalnya perasaan khawatir tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Sedangkan di KUHP yang baru, sahabat cendol, justru memperketat dan memperjelas syarat penahanan. Tidak lagi sekedar perasaan khawatir penyidik, tapi juga harus memenuhi indikator objektif dan terukur. Seperti misalnya tersangka mengabaikan panggilan 2 kali secara berturut-turut tanpa alasan yang sah. Kemudian tersangka menghambat proses pemeriksaan, memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, berusaha melarikan diri, menghilangkan barang bukti, kemudian mempengaruhi saksi-saksi hingga ditakutkan mengulangi tindak pidana. Nah, ini penting banget sahabat cendol karena KUHP baru kita ya dirancang untuk memperkuat due process of law. Supaya apa? Supaya penahanan tidak mudah disalahgunakan tapi juga tidak tumpul. Tapi ada satu faktor krusial ya yang tidak boleh diabaikan oleh penyidik, yaitu kasus ini kan berhubungan dengan kepentingan publik. Nah, kasusnya Nikita Mirzani kan delik personal ya, berbeda dengan kasus Dr. Richard Lee yang bukan delik personal, tapi berkaitan dengan produk konsumsi, kemudian kesehatan masyarakat, dan kepercayaan publik. Nah, dalam perkara yang berdampak luas seperti kasusnya Richard Lee ini ya, penyidik sebenarnya wajib lebih sensitif ya terhadap resiko pengaburan fakta, pengaruh terhadap saksi, dan tentunya kepercayaan kita masyarakat terhadap penegakan hukum. Karena itu sahabat cendol, meskipun KUHP baru lebih ketat ya, penahanan tetap relevan dan sah bila penyidik menilai unsur-unsur tersebut terpenuhi. Nah, jadi sekarang kita tidak sedang membanding-bandingkan orangnya dengan kasusnya ya, tapi menguji konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Tanggal 7 Januari 2026 besok hari ya, akan menjadi momen penting. Bukan soal siapa yang terkenal, tapi apakah hukum kita sekarang ini benar-benar bekerja adil di era KUHP yang baru. Informasi terupdate hari ini, wadidaw, kok agak lain hari ini Miss Gosip. Iya, soalnya Miss Gosip baru bangun tidur ya guys, jadi mendapatkan berita sewadidaw ini nggak bisa sabar sayang, langsung jiwa ke gosipku meronta-ronta ya. Ayo kita gosip dulu perihal Dr. Richard Lee ternyata sudah ditetapkan menjadi tersangka di Desember 2025 dan sampai hari ini belum kooperatif untuk memenuhi panggilan tersebut. Tanggal 7 Januari 2025 itu menjadi panggilan kedua untuk Dr. Richard Lee. Akankah Dr. Richard Lee kooperatif memenuhi panggilan tersebut? Dok, ini pesan dari Miss Gosip ya dok, mending dokter datang aja kooperatif. Jikapun ditahan ya udah terima aja, memang itu kesalahan dokter. Takutnya nanti dokter diangkut paksa, yang sakit siapa? Dokter Reni nanti. Dokter Reni nanti yang menjerit-jerit seperti yang telah berlalu. Biarlah berlalu itu ya dok. Dokter Reni yang menjerit, suami saya tidak bersalah, suami saya tidak bersalah. Nah itu kasihan. Jadi teruntuk Dokter Richard Lee mending kooperatif, penuhi panggilannya. Jikapun ditahan ya udah terima, kan memang udah kesalahannya. Banyak cara menuju Roma dokter, banyak cara mendapatkan kebebasan. Itu sih pesan dari Miss Gosip. Kita aja ya, meledak gak tuh, wadidaw. Analoginya guys, jangankan kasus mafia skincare yang masih terselubung oleh asap hitam, kalau saya bilang ini baru ada secercah titik cahaya kalau saya melihat di sini ya. Jangankan kasus ini, kasus illegal logging, kasus penggundulan hutan ya, itu saja bisa terlihat oleh mata kita sekarang. Bagaimana kerusakan hutan yang sampai ribuan bahkan puluhan ribu hektar itu kita bisa melihat secara langsung ya. Dari apa? Dari bencana alam yang saat ini sedang terjadi ya di daerah Sumatera, Aceh, Tapanuli dan beberapa lokasi lainnya yang akhirnya pada akhirnya semua terbongkar. Yang terakhir ini di Cirebon ada lagi guys yang tiba-tiba hutan beralih fungsi menjadi sawit. Ya, ini aja bisa terlihat. Ya, meskipun berusaha untuk ditutupi sedemikian kuatnya, sedemikian rapihnya, ya,
Tapi ketika algoritma semesta sudah mendeteksi adanya ketidakadilan, adanya ketidakbenaran, pada akhirnya semestalah yang akan memunculkan ke muka umum agar supaya dilihat oleh seluruh manusia yang ada di Indonesia bahwa ada yang salah selama ini. Dan itu nggak bisa ditutupi, guys, nggak bisa ditutupi. Kenapa? Karena semua mata sudah menyorot itu semua. Sehingga terjadi apa? Terjadi suatu audit